Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Nugroho dari kelompok 2. Eh, dalam hari ini kita akan membahas case yang sudah diberikan dari Prof. Nandi, yaitu Optimizing Electronics Cooling Through Free Convection. Nah, mungkin sebelumnya perkenalkan eh, masing-masing dari anggota terlebih dahulu. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Farid Nugroho. Perkenalkan, nama saya Arya Panungku Gandanegara. Nama saya Kausar Nur Budara Harjo. Nama saya Muhammad Alvin Wiswazaran. Nama saya Muhammad Nabil Ilham. Oke, baik. Slide next. Ya, ini the table of content-nya. Kurang lebih ada 12. Next. Ya, yang pertama kita mendefinisikan terlebih dahulu terhadap electronic racks yang akan kita pakai atau suatu perusahaan yang akan kita pakai. Next. Ya, jadi kita mengambil case atau kasus electronic racks pada Telkom Sigma Data Center. Nah, sekilas tentang Telkom Sigma Data Center ini merupakan perusahaan Telkom Indonesia yang salah satu anak perusahaannya itu bernama Telkom Sigma. Salah satu layanan dari Telkom Sigma ini adalah mengoperasikan IT data center untuk kebutuhan berbagai jenis sektor yang menyimpan berbagai data. Dapat dilihat gambar di samping merupakan ilustrasi dari uh, server rack pada Telkom Sigma. Next. Ya, jadi pada high performance electronic racks configuration itu ada beberapa yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah rack type-nya, karena kebutuhan penyimpanan datanya yang begitu banyak, jadinya kita memakai rack type yang sangat umum, yaitu tipe 42U, yang mana U ini mendefinisikan pada jenis rack-nya, dan 42 ini mendefinisikan berapa jumlah data yang bisa ditampung, server rack yang bisa ditampung pada rack electronic racks-nya ini. Lalu rack height-nya itu setinggi 42 dengan lebarnya itu standar 19 inci dengan 482,6 mm dan load capacity-nya sekitar 900 hingga 1.300 kg dengan cooling and airflow-nya itu memakai cooling fans atau cooling units. Lalu juga security-nya ada akses control sistemnya, dan juga cable manajemennya itu cable trays, rings, dan juga beberapa cable channel. Lalu power distribution-nya itu um, memiliki remote power monitoring and management, dan yang terakhir environmental monitoring-nya itu pada beberapa rack itu memiliki sistem untuk track temperature-nya, terus juga humidity-nya, dan juga beberapa faktor lainnya. Next. Nah, lalu types of equipment dari high performance electronics racks ini, yang pertama adalah enterprise server-nya, yaitu yang pastinya server itu dapat digunakan untuk mengkomput, mengkomputasikan, dan juga memvirtualisasikan, dan juga memproses data-data yang disimpan pada server. Lalu juga ada network switch-nya dan juga routers-nya, yang mana switch dan routers-nya ini dapat merouting dan juga men-switching data traffic-nya. Lalu ada juga power distribution unit-nya. Power distribution unit pada electronic racks ini itu butuh efisiensi power management yang cukup tinggi,
karena dibutuhkan power distribution yang cukup banyak. Mungkin bisa di next selanjutnya. Nah, yang bagian kedua adalah free convection principle. Next. Secara umum, free convection ini adalah natural convection sebenarnya yang umum yang kita ketahui, karena natural convection ini dapat memindahkan atau mentransferkan panas yang muncul pada fluid, yaitu pada liquid atau gas, yang mana densitas dari fluidnya ini memiliki perbedaan sehingga fluidnya ini dapat bergerak sehingga panas tersebut bisa dapat ditransfer. Lalu parameter yang dapat dilihat dari free convection ini ada yang pertama adalah temperature difference-nya, perbedaan temperatur, yang mana ketika temperatur itu memiliki suhu yang berbeda, maka dapat terjadi free convection. Lalu juga density gradient-nya, dengan adanya perbedaan densitas, maka densitas dari fluidnya tadi dapat bergerak sehingga panas dapat ditransferkan. Mungkin next selanjutnya. Nah, yang ketiga adalah heat source characterization. Next. Di slide ini kita mencoba menganalisis bagian mana saja yang sekiranya itu panas dan juga yang tidak panas. Mungkin kalau secara analisisnya, yang dari bagian atas pada rack itu sering terjadi panas karena terdapat equipment yang keluar, udara-udara dari equipment pada server rack-nya ini keluar, sehingga udara yang dikeluarkan ini udara panas. Sehingga bagian atas dari electronic rack ini menghasilkan udara yang cukup panas. Lalu bagian bawah rack-nya itu juga terdapat beberapa komponen yang mengeluarkan panas karena sama juga beberapa barang-barang yang pada server rack-nya itu, sehingga menghasilkan udara keluar yang dari server rack-nya itu memiliki udara yang cukup panas. Lalu juga pada bagian depan rack-nya itu terdapat airflow blockage, yang mana airflow blockage ini menutup bagian kabel dan juga bagian beberapa equipment pada server rack-nya, sehingga di bagian tersebut menghasilkan panas yang cukup tinggi. Lalu juga ada di bagian middle, lalu juga ada di bagian bottom, dan juga yang terakhir yang menghasilkan udara-udara panas, yaitu equipment configuration-nya sendiri pada server rack, mulai dari high power GPU, terus juga CPU, dan juga storage yang terdapat di server rack high performance electronic racks. Next. Selanjutnya di bagian teknologi research untuk cooling rack ini. Next kamu. Jadi di free convection cooling technology ini merupakan teknologi pendinginan yang memanfaatkan konveksi bebas, yang juga dikenal sebagai pendinginan pasif. Jadi cooling teknologi ini dirancang untuk menghilangkan panas tanpa memerlukan kipas atau pompa yang mekanis. Teknologi pendinginan ini juga biasa digunakan pada rak atau lemari elektronik untuk mengatur panas yang dihasilkan oleh berbagai komponen elektronik yang ada di dalamnya. Next. Ini contoh-contoh dari free convection cooling technology. Tadi ada heat sinks, heat pipe, dan natural airflow design yang akan kita research teknologinya. Next. Di bagian heat sinks, jadi heat sinks merupakan penukar panas pasif yang dirancang untuk memiliki luas permukaan besar yang bersentuhan dengan media pendingin di sekitarnya seperti udara. Komponen atau perangkat elektronik yang tidak cukup mengatur suhunya memerlukan heat sink untuk pendinginannya. Panas yang dihasilkan oleh setiap elemen atau komponen rangkaian elektronik harus dibuang untuk meningkatkan keandalannya dan mencegah kegagalan dini pada komponen tersebut. Jadi prinsip dasar menggunakan heatsink ini
Jadi heatsink merupakan suatu benda yang memindahkan energi panas dari medium fluida yang bersuhu lebih tinggi ke medium fluida yang bersuhu lebih rendah. Untuk memahaminya ini, kita harus memahami hukum konduksi panas Fourier. Hukum ini disederhanakan menjadi bentuk satu dimensi dalam arah X, menunjukkan bahwa ketika ada gradien suhu dalam suatu benda, panas akan berpindah dari yang tinggi ke bersuhu yang lebih rendah. Laju perpindahan panas secara konduksi sebanding dengan hasil kali gradien suhu dan luas penampang perpindahan panas. Yang persamaannya bisa dilihat yaitu Q atau kalori itu sama dengan min koefisien dikali luas dikali dt per dx. Next. Jadi untuk heat pipes, jadi pipes ini dicirikan oleh kemampuannya untuk memindahkan panas dalam jumlah besar dengan cepat bahkan di antara perbedaan suhu yang relatif kecil. Heat pipes ini tidak merupakan sumber listrik dan memiliki umur operasional yang lama. Selain itu, karena bahan ini dapat memindahkan panas dari sumber panas yang terletak di tempat yang sulit untuk dihilangkan, penggunaannya semakin berkembang dalam strategi manajemen panas pada perangkat elektronik yang ukurannya terus berkurang dan kepadatannya meningkat. Untuk gambarnya bisa dilihat di sebelah kanan ini. Ada heat load dan condensation-nya di sebelah kanannya. Jadi mekanismenya ini heat pipes dibuat dari pipa logam yang terbuat dari tembaga aluminium atau logam lain dengan konduktivitas termal tinggi yang disegel dalamnya dengan sejumlah kecil cairan yang disebut dengan fluida kerja. Bisa seperti contoh itu ada air murni dan struktur kapiler. Ruang hampa dibuat di dalam untuk menyegel fluida kerja dan uapnya serta memfasilitasi proses penguapan dan kondensasi. Jadi ketika salah satu ujung pipa panas terletak bersentuhan dengan sumber panas, fluida kerja itu akan menguap dan menyerap panas laten dalam prosesnya. Dan uap yang dihasilkan berpindah ke bagian pipa yang bersuhu lebih rendah. Fluida yang kerja ini di daerah yang suhu relatif rendah mengembun, melepaskan panas dan kembali ke bentuk cair. Ini merupakan mekanisme di mana panas dibawa dari area bersuhu tinggi ke yang suhu yang lebih rendah. Fluida kerja yang telah terkondensasi menjadi bentuk cair kembali ke sumber panas melalui proses kerja kapiler. Siklus penguapan, pencairan, dan perpindahan fluida kerja ini terjadi dengan sangat cepat dan terus-menerus. Sistem ini tidak memerlukan daya atau pemeliharaan, tidak menimbulkan biaya pengoperasian, dan beroperasi dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, untuk teknologi research di natural airflow design, jadi pendinginan ini menggunakan natural airflow design yang merupakan strategi untuk memanfaatkan kekuatan alam seperti angin dan buoyancy untuk menggerakkan udara luar yang sejuk melalui satu ruang. Natural airflow ini merupakan solusi efisien untuk meningkatkan kenyamanan termal pada bangunan, khususnya untuk pendinginan pasif dan hybrid. Berikut beberapa strategi untuk penggunaan pendinginan pasif ini. Yang pertama, ventilasi angin. Jadi ventilasi angin ini merupakan bentuk pendinginan dan ventilasi pasif yang paling mudah, paling umum, dan seringkali paling murah. Ventilasi angin yang sukses ditentukan oleh kenyamanan termal yang tinggi dan udara segar yang cukup untuk ruangan yang berventilasi, sementara penggunaan energi yang sedikit atau tidak sama sekali untuk pendinginan dan ventilasi HVAC aktif. Yang kedua adalah jendela, kisi-kisi, atau ventilasi yang dapat dioperasikan. Penggunaan ini memungkinkan angin alami dan penangkap angin mendorong aliran udara ke dalam gedung atau komponen yang kita inginkan. Ventilasi yang baik sangat penting untuk pendinginan pasif. Kinerja sistem ventilasi alami sangat bergantung pada geometri bangunan dan kondisi cuaca, sehingga memaksa perancang untuk memperhitungkan beberapa faktor tambahan sejak awal dalam desain bangunannya untuk menjamin kenyamanan para penghuninya. Untuk pendinginan di musim panas, pertimbangan penting adalah beban panas internal dan perolehan sinar matahari eksternal, serta karakteristik bangunan seperti massa termal dan tingkat insulasi, serta keseluruhan lantai bangunan dan tata letak lokasi. Ventilasi pasif yang sukses dengan menggunakan strategi ini diukur dengan kenyamanan termal yang tinggi dan udara segar yang cukup untuk ruangan yang berventilasi, sementara penggunaan energi yang sedikit atau tidak sama sekali untuk pendinginan dan ventilasi HVAC aktif. Next. Selanjutnya untuk desain dari sistemnya. Next. Jadi dalam cooling system design ini, perancangan sistem pendingin yang memanfaatkan konveksi bebas secara optimal untuk suatu data center seperti yang kita jadikan bahan acuan sekarang, yaitu Telkom Sigma Data Center, memerlukan pertimbangan matang terhadap berbagai komponen dan penempatannya, serta dinamika aliran udara dan prinsip perpindahan panas. Next.
Selanjutnya adalah komponen yang dibutuhkan dan penempatannya. Untuk rack mounted server dan equipment, kita harus menggunakan rack yang didesain untuk aliran udara yang optimal. Lalu kita bisa mengatur server di dalam rack untuk membuat konfigurasi lorong panas atau lorong dingin. Dan juga server harus menarik udara sejuk dari depan dan mengeluarkan udara panasnya dari belakang. Yang kedua, untuk cooling racks dengan penggunaan heat pipes. Jadi kita memasang rak pendingin khusus dengan pipa panas terintegrasi. Pipa panas ini dirancang untuk mentransfer panas secara efisien dari server ke media pendingin melalui konveksi alami. Jadi mereka harus ditempatkan di bagian belakang setiap rak server. Selanjutnya di blanking panels. Jadi kita memasang panel blanking ini di ruang yang tidak terpakai untuk memastikan aliran udara diarahkan melalui peralatan dan bukan melewatinya. Lalu keempat yaitu perforated tracer floor. Kita menerapkan lantai yang ditinggikan dengan ubin berlubang untuk mungkin udara sejuk disuplai dari bawah. Udara sejuk secara alami akan naik melalui rak server, menyerap panas seiring jalannya waktu. Yang kelima adalah chimney kabinetnya. Yaitu kita menempatkan kabinet cerobong atau cerobong asap di ujung lorong yang panas, tepat di atas bagian belakang rak. Jadi kabinet ini dirancang untuk mengumpulkan udara panas dari server dan menciptakan aliran udara ke atas secara alami sehingga mendorong konveksi bebas. Yang keenam yaitu thermal insulation. Jadi kita mengisolasi dinding dan langit-langit pusat data untuk mencegah masuknya panas dari lingkungan sekitar dan juga membantu menjaga suhu stabil di dalam pusat data. Ketujuh ada roof fan. Jadi kita bisa masang ventilasi atap atau kipas angin di dekat langit-langit agar udara panas itu dapat keluar. Jadi hal ini bisa menciptakan jalur aliran udara yang berkesinambungan dari lorong dingin ke lorong panas. Yang kedelapan ada environmental reading. Kita bisa menerapkan sistem pemantauan lingkungan untuk terus mengukur suhu, kelembapan, dan aliran udara di dalam pusat data. Data ini dapat digunakan untuk memperoleh strategi pendinginan dan mendeteksi anomalinya. Next. Jadi ini merupakan airflow dinamikanya, di mana dari air supply itu menuju ke server rack inlet, lalu menuju ke heat generation, dan nantinya udara panas akan naik ke cerobong asapnya dan akan dikeluarkan di roof fan exhaust. Dan nanti akan menjadi airflow yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Next. Selanjutnya untuk heat transfer principle-nya, yang pertama dalam sisi conduction-nya atau konduksi, kita di sini bukan heat pipes, yaitu memanfaatkannya sangat efisien dalam menghantarkan panas. Jadi mereka dapat mentransfer panas dari komponen panas seperti server ke media pendingin, yaitu yang biasa zat pendingin secara efisien melalui perubahan fasa. Jadi pipa panas harus diintegrasikan ke dalam rak pendingin untuk memfasilitasi konduksi panas yang efektif. Yang kedua, convection. Di sini kita menggunakan natural convection, yaitu memanfaatkan konveksi alami yang didorong oleh perbedaan kepadatan fluida akibat variasi suhu. Jadi kita bisa mengatur pusat data sedemikian rupa sehingga mendukung pada aliran udara alami. Di sini untuk step-stepnya kita bisa membuat konfigurasi lorong panas atau lorong dingin, lalu memposisikan rak pendingin di bagian belakang rak server, lalu bisa menggunakan kabinet cerobong yang bisa mengalirkan udara panas ke atas. Dan yang terakhir kita harus memastikan udara sejuknya itu disuplai dari lantai tinggi yang berlubang atau titik rendah lainnya untuk menciptakan zona bertekanan rendah di lorong dingin. Yang kedua, dari segi radiasi, kita menggunakan radiant heat management. Jadi meskipun radiasi ini bukanlah cara utama perpindahan panas di data center ini, radiasi dapat berkontribusi terhadap penumpukan panas. Kita bisa menggunakan bahan reflektif pada permukaan untuk meminimalkan penyerapan panas radiasi. Dan kita harus memastikan tidak adanya sumber panas radiasi yang berlebihan di lingkungan pusat data. Lalu keempat, di phase change, lagi-lagi di heat pipes, kita menggunakan heat pipes ini seperti yang disebutkan sebelumnya. Itu contoh yang sangat baik dari perpindahan panas perubahan fasa. Jadi mereka menggunakan panas laten, penguapan, dan kondensasi untuk mentransfer panas secara efisien. Lalu kita masukkan pipa panas ke dalam rak pendingin yang kita gunakan merupakan cara efektif untuk memanfaatkan perpindahan panas perubahan fasa. Yang kelima ada insulation. Kita menggunakan thermal insulation yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi kita mengisolasi dinding dan langit-langit data center untuk meminimalkan masuknya panas dari lingkungan sekitar. Insulasi yang efektif membantu menjaga kestabilan suhu di dalam pusat data sehingga mengurangi beban pada sistem pendingin. Next. Yang keenam, dari segi fluid dynamics,
pada penerapan airflow management, kita menerapkan manajemen aliran udara yang tepat untuk memastikan udara dingin diarahkan ke bagian depan server dan udara panas dibuang secara efisien dari belakang. Selanjutnya kita mengosongkan semua ruang rak yang tidak terpakai untuk mencegah aliran udara bypass dan memastikan udara bergerak melalui peralatan, bukan di sekitarnya. Yang terakhir, kita tentunya melakukan monitoring dan mengkontrolnya. Jadi kita menerapkan sistem pemantauan lingkungan untuk terus mengukur suhu, kelembapan, dan aliran udara di dalam pusat data. Selanjutnya kita bisa menggunakan data ini untuk mengoptimalkan strategi pendinginan dan mendeteksi anomali sehingga memastikan pembuangan panas itu sudah bekerja secara efisien. Next. Oke, saya akan menjelaskan mengenai thermal performance analysis. Lanjut. Oke, kurang lebih ini angka-angka non-dimensional seperti Grasov dan Ralik. Next. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai energy efficiency assessment. Next. Berikut perhitungan saya mengenai energy efficiency assessment. Kurang lebih ada heat eliminated dan heat generated dikali 100% sehingga mendapat selisihnya yaitu 60%, kurang lebih efisiensinya sebesar 60%, sorry. Next, dilanjut oleh teman saya. Oke, masuk ke bagian 8, ada optimizing and integration. Next. Nah, untuk mengoptimalkan desain sistem pendinginan untuk memaksimalkan pembuangan panas melalui konveksi bebas dan meminimalkan konsumsi energi dapat melakukan hal berikut. Yang pertama, untuk memilih material yang tepat yang pasti. Jadi, untuk menggunakan bahan penukar panas yang memiliki konduktivitas panas yang tinggi. Selanjutnya ada desain fin. Jadi, desain finnya harus yang optimal untuk meningkatkan luas permukaan yang tersedia untuk konveksi udara. Selanjutnya ada penempatan komponen. Jadi, susun komponen dalam sistem pendingin dengan baik untuk memastikan aliran udara yang lancar dan tidak terhalang. Selanjutnya, untuk mengoptimalkannya dengan ukuran heatsink. Jadi, pastikan bahwa heatsinknya digunakan sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada kontrol suhu, terus ada isolasi panas, lalu ada monitoring suhu, perawatan rutin, menggunakan bahan termoreflektif. Selanjutnya ada pertimbangan desain bersudut. Next. Selanjutnya ada rational for design. Nah, jadi teknologi pendinginan free convection merupakan metode pendinginan yang ideal untuk pendinginan elektronik karena beberapa alasan berikut ini. Yang pertama, pastinya biayanya yang efektif. Jadi, teknologi pendinginan free convection adalah metode pendinginan yang efektif biaya karena tidak memerlukan peralatan tambahan seperti kipas atau blower. Selanjutnya, keandalannya, karena teknologi pendinginan free convection adalah metode pendinginan yang andal karena tidak bergantung pada komponen mekanik yang dapat gagal. Selanjutnya ada orientasi papan. Jadi orientasi papan relatif terhadap arah gravitasi dapat memiliki efek besar pada pendinginan chip melalui free convection. Selanjutnya mengurangi kebisingan. Jadi teknologi pendinginan free convection tidak menghasilkan kebisingan sehingga menjadi metode yang ideal untuk elektronik konsumen dan kotak keluar ruangan. Selanjutnya ada karakteristik keapungan. Jadi karakteristik keapungan dari fluida yang membawa panas memainkan peran penting dalam menentukan besaran udara yang ditentukan oleh bilangan Rayleigh. Selanjutnya menghilangkan panas dengan flux panas tinggi. Next. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang real world application. Oke, jadi kita ambil contoh di Huawei Digital Power Technologies. Jadi Huawei ini telah berhasil menerapkan berbagai sistem pendingin yang memanfaatkan konveksi bebas dan merasakan berbagai keunggulan seperti pengurangan konsumsi energi, peningkatan efisiensi pendinginan, dan pendinginan ramah lingkungan. Solusi iCooling AI dari Huawei yang didukung oleh Big Data dan AI sangat efektif dalam mengurangi konsumen energi dan memungkinkan pendinginan cerdas pada pusat data berukuran besar. Terdapat 4 keunggulan dari Huawei. Jadi yang pertama itu sistem pendingin cerdas pusat data Huawei mencakup solusi pendinginan evaporatif tidak langsung, pendinginan udara, dan air dingin.
Kemudian ada solusi air cooling dari Huawei yang didukung oleh Big Data dan AI semakin mengurangi konsumsi energi pusat data sekaligus memungkinkan pendinginan cerdas pada pusat data besar. Kemudian Huawei telah mengembangkan solusi pendinginan evaporatif tidak langsung generasi berikutnya berdasarkan konsep penghematan energi tertinggi dan keandalan rantai penuh. Kemudian kipas aeroturbo dan penukaran panas Polymer Ice Cube yang dikembangkan Huawei mengoptimalkan sumber pendinginan gratis, meningkatkan efisiensi pendinginan, menghemat air dan daya, serta mencapai efisiensi energi tertinggi dan pendinginan ramah lingkungan. Kemudian yang terakhir, teknik pendinginan yang memungkinkan yang saat ini sedang dikembangkan meliputi sumber pendinginan alami seperti ventilasi langsung, pompa panas sumber air, dan pendinginan langsung serta penguapan dari air sungai atau air laut. Kemudian ada performance assessment. Untuk mengatasi tantangan konsumsi energi yang tinggi dan rendahnya keandalan sistem pendinginan tradisional di pusat data besar, Huawei telah mengembangkan solusi pendinginan evaporatif tidak langsung generasi berikutnya. Berdasarkan konsep penghematan energi tertinggi dan keandalan rantai penuh. Oke, yang pertama kipas aeroturbo dan penukaran panas polimer ice cube yang dikembangkan Huawei memaksimalkan penggunaan sumber pendinginan, sangat meningkatkan efisiensi pendinginan, menghemat air listrik, serta mencakup efisiensi energi tertinggi dan pendinginan ramah lingkungan di suatu kota di Tiongkok. Kemudian teknologi pengoptimalan efisiensi energi eye cooling AI mencakup power usage effectiveness yang dirancang dan memungkinkan pengoperasian dengan efisiensi tinggi pada saat pengiriman data. Dalam skenario pendinginan evaporatif tidak langsung, konsumsi energi akan berkurang sekitar 3-5%. Kemudian peralatan yang andal, arsitektur yang andal, dan keamanan jaringan menjaga semua sistem dan meningkatkan ketersediaan sistem hingga 99,999%. Arsitektur pendinginan terdistribusi memungkinkan setiap perangkat berjalan secara independen, memastikan tidak ada dampak apapun saat perangkat mengalami kegagalan. Sistem daya cadangan terhubung langsung untuk memastikan peralihan daya 0 ms dan tidak ada gangguan pendinginan. Kemudian sini ada kesimpulan. Jadi yang pertama, efisiensi energi yang tinggi, konveksi bebas memanfaatkan aliran udara alami, mengurangi konsumsi energi dibandingkan dengan metode pendinginan aktif. Kemudian yang kedua, dampak lingkungan yang ramah, implementasi konveksi bebas dapat menghasilkan penghematan biaya operasional jangka panjang karena kurangnya kebutuhan perangkat aktif dan perawatan. Kemudian ada pengurangan biaya operasional, operator pusat data semakin berfokus pada keberlanjutan sebagai bagian dari kebijakan perusahaan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Kemudian ada pemanfaatan panas yang lebih baik. Konveksi bebas memungkinkan pemanfaatan panas yang dihasilkan secara lebih efektif potensial untuk digunakan dalam aplikasi tambahan seperti pemanasan. Kemudian perkembangan teknologi. Teknologi sensor dan pengendalian AI digunakan untuk meningkatkan pengoptimalan konveksi bebas. Kemudian yang terakhir adalah pilihan pendinginan ramah lingkungan. Pusat data dan instalasi elektronik semakin mengadopsi konveksi bebas sebagai bagian dari strategi keberlanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan dan biaya operasional. Dan berikut ini adalah referensi yang kita pakai untuk membuat presentasi ini. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.